pemain Indonesia di kotak penalti. Arhan Pratama lakukan sudah tinggi dan berbahaya. Oh, gagal. Sangat baik tadi kita lihat. Oh, Rafael Strike bukan dari Basel. Media Vietnam terkejut, timnas Indonesia tampil imprensif dan tahan Palestina 0-0. Pelatih Palestina mengaku kewalahan hadapi timnas Indonesia, singgung faktor cuaca dan naturalisasi. Media Vietnam terkejut, timnas Indonesia tampil imprensif dan tahan Palestina 0-0. Di laga FIFA Matchday pada Rabu 14 Juni 2023 malam waktu Indonesia Barat kemarin, pasalnya media Vietnam itu tidak menyangka skuad Garuda mampu membuat tim peringkat 93 dunia itu kewalahan di laga uji coba tersebut. Seperti yang diketahui secara peringkat, timnas Indonesia kalah jauh dari Palestina. Palestina berada di urutan 93 FIFA, sedangkan pasukan Sinteyong menempati posisi 149 dunia. Meski ada jarak 56 posisi, nyatanya timnas Indonesia mampu mengimbangi permainan Palestina. Hal itu terbukti dengan mampunya timnas Indonesia menyerang dan membuat pertahanan Palestina ketar-ketir dalam laga yang dihelat di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya ini. Tidak hanya dapat menyerang dan membahayakan lini belakang Palestina, The Tau 247 juga menyoroti solidnya pertahanan timnas Indonesia. Menurut mereka, semua itu tentu tidak terlepas dari banyaknya pemain berbakat yang dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk bermain melawan Palestina. Akan tetapi tetap saja The Tau 247 kaget timnas Indonesia dapat merepotkan Palestina dan membuat tim tersebut gagal menang. Padahal secara di atas kertas seharusnya Palestina akan melibas tim Indonesia. Karena itulah The Tau 247 kaget dengan hasil timnas Indonesia versus Palestina tersebut. Rasa terkejut mereka disampaikan dari artikel yang berjudul Malaysia menang 4-1, Indonesia buat bikin kejutan di FIFA Matchday. Timnas Indonesia menerima tantangan besar saat melawan Palestina. Tim peringkat 93 dunia sebagai lawan persahabatan di Matchday pada Juni 2023. Di depan lawan yang 56 level lebih tinggi dari dirinya di FIFA, timnas Indonesia bermain dengan susah payah. Bunyi pernyataan The Tau 247 pada Kamis 15 Juni. Anak buah pelatih Shin Tae-yong itu memainkan pertahanan yang solid dan juga menciptakan beberapa serangan balik yang berbahaya. Bakat-bakat cemerlang tim Indonesia semua hadir seperti gelandang kelahiran Inggris Elkan Bagot Asnawi, bintang muda Marcelino Ferdinand Pratama Arhan. Ujarnya, semua pemain tersebut membantu Indonesia secara tak terduga menang imbang 0-0 melawan Palestina yang dianggap sebagai hasil yang sangat terpuji untuk perwakilan Asia Tenggara tersebut. Lanjut pernyataan media Vietnam itu. Ya, selain timnas Indonesia, Malaysia pun baru saja memainkan laga FIFA Matchday pada Juni 2023 melawan timnas Kepulauan Solomon. Harimau Malaya menang telak dengan skor 4-1. Ya, Palestina dibuat kewalahan ketika bermain imbang 0-0 melawan timnas Indonesia pada Rabu 14 Juni malam waktu Indonesia Barat. Pengakuan itu dilontarkan langsung oleh pelatih Palestina Makram Dabob. Palestina sejatinya diunggulkan mengingat mereka kini menempati peringkat ke-93 FIFA ketimbang timnas Indonesia yang ada di peringkat 149. Namun, timnas Indonesia terbukti tampil lebih impresif di atas lapangan. Timnas Indonesia tercatat punya 6 kesempatan mengarahkan tembakan ke gawang. Sementara Palestina justru hanya sekali mengancam. Tidak ada komentar soal hasil karena itu bukan hal penting. Tapi kompetisi kami telah berhenti 3 bulan, jadi mereka tidak main selama itu, ucapnya. Walau begitu, pelatih berusia 50 tahun ini mengakui ada faktor cuaca yang mempengaruhi permainan timnya. Ia menyebut para pemainnya hanya bertahan beberapa menit. Dalam 15 menit pertama, kami bermain bagus. Setelahnya ada banyak masalah di tengah. Kami kehilangan banyak bola dengan cuaca yang cukup sulit. Kami coba bermain dengan cara kami, tapi sangat sulit. Indonesia punya kualitas, mereka berjuang di kandang di depan fans. Dan kami mencoba segalanya, sayang sekali, hanya imbang, ujarnya. Pria yang sebelumnya menjabat sebagai pelatih kiper itu menilai ada 2 pemain Indonesia yang menarik perhatiannya. Walaupun lini depan tim merah putih juga kerap menghadirkan ancaman. Nomor 30 di pertahanan yaitu Elkan Bagot dan 23 ada Mark Klok. Mereka juga banyak pemain cepat di depan dan memberikan banyak kesulitan di lapangan. Tapi mereka bermain baik sebagai tim
Jadi aku mau doakan yang terbaik untuk Indonesia di laga selanjutnya kontra juara dunia Argentina, kata Macron. Kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Komentar Sinteyong ihwal debut Rafael Struijk dan Ivar Jenner bersama timnas Indonesia. Ya, dua pemain naturalisasi, Rafael Struijk dan Ivar Jenner melakoni debut resmi bersama timnas Indonesia pada laga FIFA Matchday pada Rabu 14 Juni 2023. Rafael Struijk langsung menjadi starter dalam pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo. Dia tampil selama 45 menit sebelum digantikan oleh Dendi Sulistiawan. Sementara pemain naturalisasi asal Belanda Ivar Jenner diturunkan dari bangku cadangan oleh Sinteyong. Dia menggantikan Ricky Kambuaya pada menit ke-71. Lantas, bagaimana komentar Sinteyong terkait performa kedua pemain tersebut di liga debutnya? Ya, dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, Sinteyong memuji performa Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Kata dia, kedua pemain ini tampil bagus di laga debutnya. Rafael dan Ivar memang debut pertama kali sebagai pemain timnas Indonesia. Sangat baik performa kedua pemain ini, apalagi masih muda dan jauh-jauh datang ke Indonesia. Mereka menunjukkan apa yang harus ditunjukkan di pertandingan kali ini, kata Sinteyong menegaskan. Ya, Rafael Struijk tampil garang di laga timnas Indonesia versus Palestina. Pemain keturunan itu sukses mencuri perhatian di babak pertama saat debut bersama timnas Indonesia. Sebagai informasi, timnas Indonesia tengah berhadapan kontra Palestina di FIFA Matchday Juni 2023. Laga itu tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Rabu 14 Juni 2023 malam waktu Indonesia Barat. Di pertandingan itu, timnas Indonesia turun dengan formasi 4-4-2. Sinteyong memainkan duet Dimas Derajat dan Rafael Struijk sebagai juru gedor utama. Ia bermain sebagai starter. Rafael Struijk tampil mengesankan. Pemain berusia 20 tahun itu mendapatkan satu peluang jelang pertandingan babak pertama usai. Namun, upayanya masih dihadang kiper Palestina, Rami Hamada. Kendati demikian, Rafael Struijk mampu menjadi pembeda di babak pertama. Bersamaan dengan itu, timnas Indonesia masih belum bisa mencetak gol. Selain Rafael Struijk, timnas Indonesia mendapat kesempatan dari Rizky Ridho dan juga Dimas Derajat. Sayangnya, upaya timnas Indonesia belum membuahkan hasil. Alhasil, laga babak pertama berakhir dengan skor 0-0.